Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Jika benci itu jadi cinta, begitupun dengan kisah Ridwan Ghani dan Aditya Putri ini loh. Kedua pasangan ini tuh bagaikan air dan api. Mereka selalu kesal kalau ketemu tapi saling sayang. Bagaimana tuh? Kalian pasti penasaran kan dengan kisah mereka? Yuk simak cerita lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga di rumah juga baik-baik aja. Pokoknya di awal tahun ini mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan segala urusan. Amin. Oke, kalau gitu seperti biasa di Cerita Untung kita akan datangkan keluarga romantis banget ya. Ibaratnya kita selalu menghadirkan pasangan-pasangan yang positif, atmosfernya romantis di rumah ya. Kita akan ketemu dengan keluarga Ridwan Kamil. Kita akan ketemu sama keluarga Ridwan Hanif. Mobil dong. Iya. Ketemu dengan keluarga Ridwan Ghani dan juga Aditya Putri. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih udah main-main ke studio kita. Iya, senang banget nih diundang silaturahmi, memperpanjang usia, tambah berkah pahala. Amin. Aduh, masya Allah ya. Ini kalau ketemu sama mereka berdua tuh emang langsung kayak seperti ada di depan kafe yang ada kanopinya. Apa tuh? Aduh. Ini pasangan. Kayak kalau kita bisa terka, ini kayaknya ketemunya di salah satu syuting FTV atau juga sinetron. Pasti itu. Bener nggak? Tebakannya benar, tapi pasti itu cenayang. Soalnya kalau ngelihat hasil karyanya nggak tayang, nggak ada. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya kalian ketemu di satu judul produksi, itu, tapi judul itu malah nggak tayang. Tapi kalian yang tayang malah. Iya benar. Berarti Allah emang nemuin kalian di situ justru untuk nemuin kalian. Iya makanya. Produknya nggak tayang. Istimewanya Allah tuh kayak gitu. Ya. Jadi kalau skenarionya pengen menghimpun dua yang berserak, mau dengan cara merepotkan banyak kru, ngundang artis yang lain, syuting di mana demi ngumpulin itu doang. Dia Gitu. Oh dia juga situ. Dia juga main. Judulnya Nama Kusumi. Tapi sebelumnya kalian pernah ketemu nggak sih? Enggak. Lah kan kalian masih emang dari planet yang berbeda aja gitu kan ya? Dia anak RCTI, saya anak SCTV. Iya pokoknya di PH yang walaupun sama gitu kita nggak pernah satu judul gitu, beneran kayak nggak pernah Kak. Jadi baru ketemu kayak disimpan. Gitu. Oh tapi tahu dong kenal sama Putri, kenal sama. Enggak. Makanya aku pertama kali ketemu dia kayak Beda circle lah. beda circle. Nggak maksudnya tapi kan tahu lah misalnya pernah lihat Ridwan atau pernah Dia lihat pemain, Putri gitu. dia tahu. Enggak. Pas lagi syuting akhirnya sama dia, aku aku pernah nonton karya lo sih sekali gitu. Kalau aku belum pernah sama sekali. Iya, sombong kan, ngeselin banget dia tuh ngeselin kayak FTV kan. Aku dari Enggak, pertama kali kalian ketemu waktu itu pertama banget kalian Oh itu nyebelin juga. di tempat di pas make up atau gimana? Hah? Bandara. Kok bandara? Karena kita syuting di luar kota. Oh syuting di luar kota tuh sama-sama mau Berangkat berangkat. ke bandara. Di kemana sih? Banyuwangi. Oh syutingnya lokasi di situ. Jadi kita di calling jam 7 datang karena penerbangan jam berapa? Jam 10 gitu. Karena Tuan tuh datang jam 6. Jadi begitu kita datang jam 7, kebetulan aku tujuan lat dikit lah, kan masih lama juga ya. 7 lama tuh masih oke lah Kak. Dia ngerasa dia nunggu kelamaan. Jadi baru datang belum kenal kayak. Pada datang jam berapa nih? Itu udah nyolot Kak, baru datang. Gue bilang kayak aduh nih 10 hari lagi gue syuting di Banyuwangi. Aduh itu udah kebayang gitu ya. Perdana aku FTV luar kota Kak. Sebelumnya pernah, ini perdana itu perdana. Jadi aku sebelumnya nggak pernah mau, mendingan aku pulang pagi, tetap pulang ke rumah mama papa, ketimbang harus keluar syuting kota gitu. terus kayak homesick, aduh nggak nyaman. Kali itu aku karena udah lulus kuliah segala macam, akhirnya aku ya memberanikan diri deh gitu ya, kayak sesuatu yang baru dengan harapan kayak semoga pemainnya baik, semoga di sana nyaman, semoga ini pilot project, maksudnya kan perdana keluar asik ketemu bandara kayak orangnya lawan mainnya kayak dia, berarti aduh feeling gue kok nggak enak nih, syutingnya nggak enak dari awal karena ketemu dia udah cemberut Kak, padahal dia datang di kepagian ke bandara Salah siapa gitu ya? Iya sebenarnya, tapi dia jadi Enggak, kayak tapi pemain. rules. Dia baru pertama kali keluar kota. Gue zaman dulu pas Tuh kan sombong. Mana screenplay masih ada Jogja, Bromo, Bali. Gue bisa 3 bulan nggak pulang. Dipental-pentalin, Bali 3 judul, 4 judul. Oh, jadi langsung gitu ya? Oh, zaman waktu FTV sering di Bali. Yang lokasi
lokasi settingnya tuh luar. Itu kenapa kita kalau syuting di luar kota ada baiknya early, apalagi first flight. Ya makanya gue waktu itu jam berapa nih? Lo mau bagasi ketinggalan, mau ngantri kepanjangan, kita kagak bisa sebats dulu, saya bisa santai-santai, masih di luar. Itu yang gue protes sebenarnya. Itu dia nggak nangkep karena anak baru mau keluar kota. Dan kalian itu dipasangkan saat itu. Jadi couple dong. Iya. Tapi sebenarnya karena ini tuh FTV-nya FTV anti mainstream gitu sih. FTV Plus. FTV Plus. Jadi ceritanya tuh juga bukan yang menye-menye gitu. Jadi justru adegan aku sama dianya itu ketemu di ending doang bahkan Bang. Scene ending doang. Iya kan. Scene ending doang. Berarti satu scene ending dan itu long shoot. Jadi long shoot lagi. Iya. Kok gue bilang itu setnya set Jurassic Park karena danau belakang hutan. Kayak aku nama Tata gitu ya berdua. Nah, pertama kali first impression lo gimana? Ini setiap 10 meter dia bikin aku komen, bikin kayak kesel. dalam view Jadi lo ya. awalnya dia udah langsung kayak belum nyapa, belum kenalan, kayak datang jam berapa nih, suami udah kayak sungut gitu, kesel kan. Udah kita ngantri segala macam. Kesel sama dia yang, hai apa kabar ya? Oh emang udah kenal karena. Sama dia udah sering. Udah kayak gitu terus aku overweight karena di situ aku 2 kota, Dea 1 kota sama Ridwan. Jadi aku habis Banyuwangi langsung Jogja. Jadi aku bawa wardrobe itu 10 kilo Kak. Enggak 10 kilo. Lebihnya. Koper gede. Karena itu buat nginep 10 hari buat aku pribadi dan buat wardrobe syuting kan. Iya, jadi kan tiba-tiba overweight. Terus pas lagi overweight aku kayak ya kan derita pemain dong ya kan. Ini kan resiko sebagai profesi kita. Akhirnya gue colek dia sama dia. Gimana nih bagasi gue overweight kayak coba suruh bawanya banyak banget. Ya urusnya sendiri gitu. Gue tahu deh gimana gitu kok dia. Ih ngeselin ya. Terus aku yang kayak wah feeling gue semakin yakin ini orang nyebelin nih, wah gue gimana nasib FTV gue nih dulu di pesawat sayang pas itu kan pas udah di Surabayanya. Oh iya di Surabaya terus dia overweight itu di Surabaya. Oh karena mau naik kapal kecil, pesawat kecil. Emang kemana lagi? Ke Banyuwangi dari Surabaya kan bukan ini. Jadi yang awal aman. Jakarta Surabaya Banyuwangi. Oh karena ya kayaknya itu soalnya pemain doang. Kalau tadi kita bisa nebeng kru gitu mungkin beratnya dibagi-bagi gitu ya. Nggak ngerti deh gimana. Tiba-tiba yang mau ke pesawat kecil itu overweight. Udah singkat cerita udah aku beresin lah, udahlah dengan sendiri nih, nggak ada solidaritas pemain ini, nggak ada, udah beres. Tiba di pesawat Kak, tiba-tiba dia nyender kepalanya ke Dea tidur, dia pokoknya di pesawatnya tidur nyari ke Dea. Terus aku tambah yang VO gini kayak gila nih orangnya nyebelin banget sih, ganggu orang banget. Dea disender-senderin gitu kan. Ya tapi Dea nggak apa-apa Pak. Abis sama Dea setengah jam nyender sama gue Kak. Apa? Main sadar aja dia. Tidur nggak sadar. Terus gue kayak gini, wah aduh pecah sih. Itu tukang tidur. Iya, kesel. Pecah nyebelinnya gitu. Nempel molor pokoknya dia. Terus nggak ada maaf, nggak ada permisi, kayak abis bangun tuh kayak ya udah kayak gitu kan. Udah deh ya udah fokus pokoknya kerja aja ya udahlah gitu. Pokoknya kesal. Terus udah nyampe, terus kayak kita reading tuh misalnya readingnya kan kayak kru pemain ini belum datang, mungkin baru callingnya 2 hari lagi atau gini kan readingnya hari pertama. Terus gini bacanya jelek banget ya, tiap ada yang komen actingnya gak bagus. Iya pokoknya kamu setiap ada ngomong gini nggak gitu kali nadanya gitu. Soalnya gini ini orang komentator aduh ini berisik banget nih orang nyebelin banget gitu Kak. Aku Ridwan. Gue punya obsesi jadi bukan sutradara ya, Astrada. Jadi ngomentarin, cuy enakan kayak gini gak sih, gitu balasnya harus gak kayak gitu. Iya kan pokoknya karena enakan kayak gini gak karena sih. kan namanya view sendiri. Iya kan view sendiri juga gitu. Pokoknya dia tiap orang lagi reading dia nggak silent kayak bacanya gak gitu kali kayak gitu Kak. Ngomongnya bukan di dalam hati tapi enggak diomongin karena itu ngasih masukan gitu. Kan yang pemain bener-bener pemain namanya FTV di daerah. itu kan, anak baru bisa donder itu nih. Iya. entah saya ngomongnya baik-baik kok. Iseng sebenarnya tapi nyebelin aja. Sebenarnya nggak ganggu banget. Cuman karena kan Tapi sering karena ya, kamu udah kayak, banyak history Dia. behind-nya gitu ya. Tau gak Kak, ini flashback lagi. Dia masih di ruang tunggu nih. Kan ruang tunggu mau penerbangan. Terus dia ngomong sama orangnya gini, Kak belum berangkat Kak, masih di Jakarta di Soekarno-Hatta. Dia ngomong kayak gini, kita baliknya tanggal berapa ya? Ya lah berangkat aja dulu, udah ngomongin pulang. Ya gimana dong, gue kan laku, gue sibuk. Terus gue kayak gini, gila soal aku banget. Dan aku udah bener keceplosan, kayak kok kesel banget. Dia soal, ya emang laku, gitu Kak. Dia tegas, bukannya kayak Beneran itu gue bukan ngomong bohongan. emang sibuk. Karena emang gak bisa geser schedule. Walaupun FTV doang ya. Ya Allah Kak. Jadi dulu aku emang
dia padat banget. Cuma dia mungkin emang nggak bisa kalau misalnya ada orang kan kayak ada basa-basi apa gitu ya. Kayak dia nyeplos gitu kayaknya. Karena itu project sama temen. Iya. Mesti itu temen. Versi lu deh. Oke. Versi lu di awal. Lu kenal dia. Gue kurang merhatiin. Gue tuh bukan orang yang terlalu peduli dengan sekitar. Gue kerja ya kerja. Cuek, gitu. Cuman ya ngeselin memang bukan satu orang doang yang bilang gue ngeselin. Terus singkatnya gue udah sampai Banyuwangi lah. Kalau Banyuwangi kita ada ya pasti ada ngobrol. Di situ gue agak sedikit lumayan tertarik sama Putri adalah dia lagi pakai pasminaan gitu, belum jilbaban Putri. Ngobrol lah dia belajar pakai jilbab. Terus tujuannya untuk papahnya. Ya udah dari situ gue mulai oke. Di satu hari sholat maghrib kok nggak salah. Sholat maghrib dia ngajak makmuman. Gue iso. Yuk, udah kelar sholat. Gue mau udahan ngaji doi. Ngajinya kalau ngaji biasa udah banyak gue ngeliat. Ini ngajinya tafsirnya. Ya pokoknya disimpan lah itu beberapa perasaan sampai dengan dia itu tadi penasaran. Cuy ajak gua dong jalan-jalan. Di pagi terakhir gue pengen lihat sunrise, namanya di Pantai Bom. Gue bilang ke dia malamnya, cuy besok gue abis subuh mau langsung jalan ke Pantai Bom. Udah diajakin sama anak-anak komunitas. Mau ikut apa enggak? Bangunin gue aja. Ya udah oke. Kelar subuh, gue ketok kamarnya. Jaim, udah suka, cuman nggak mau kelihatan suka banget. Karena punya pasangan. Tok 3 kali. Gue hitung 9 kali gue ketok, nggak keluar. Ya udah, gue tinggal. Tok. Assalamualaikum. 9 kali. Oh, hitung banget 9 kali deh. Iya, bener gue hitung 9. Karena zikirnya kita hitung kan gitu kan, kan zikir juga bismillah. Tetap jodoh nih. Gue tambahin 3 kali lagi lah. Bismillah. 12 nih ya. Enggak, dah. Gue balik badan dibuka. Udah bangun. Deh, Pantai Bom lah itu. Di Pantai Bom kita banyak sharing cerita masalah dia dengan bokapnya, dia dengan ternyata. Oh, baru di situ ceritaan. Ya, banyak buka gitu. Dia agak tertipu dengan gue yang kalem banget di situ tiba-tiba. Tapi jadi di situ ada kesempatan yang ngobrol tapi bukan yang kondusif, bukan di sela-sela syuting. Itu hari terakhir. Hari terakhir gue akan pulang. Dan terjadi drama di situ. Pada delay sampai 7 jam, 8 jam dan lebih. Gitu. Tapi alhamdulillah di Surabaya itu gue sempat kenalan sama satu ground service bahasanya tuh, staff di ground di bandara gitu. Kak, gue dikasih pindah penerbangan sama dia. Mukanya dia lah nih. Karena gue bayar lah, maksudnya dia minta foto waktu gue di Surabaya pas berangkat. Terus ketemu lagi di Surabaya pas gue mau pulang, gue lagi ada begitu kusut dibantuin. Udah kak, lu pindah aja. Ini gue urusin bagasi semua diangkut. Alhamdulillahirobbilalamin, lolos gitu. Terbang ke Jakarta tanpa delay lama-lama. Nah, akhirnya karena waktu dia ke bandara, waktu di Banyuwangi itu aku anterin gitu. Maksudnya aku sama kru juga sih nganterin karena dia tuh lagi ngambek kan Kak. Jadi ya udah gue pikir lah ya udah deh kita ademin ya saudara terus ya biar enggak bete-bete atau kipasin ya kan. Terus dia bilang karena waktu itu kamu nganterin aku ke bandara Banyuwangi, pas kamu nanti pulang ke bandara Soekarno-Hatta, gue yang jemput deh. Masuk dia. Ada alasannya. Secara logika sulit ditolak ya kan, impas kan. Jadi sebelum proses jemput itu kan ada nafsi-nafsi itu masing-masing, lo di sana, gue di sini gitu. Itu ternyata kita berdua melakukan hal yang sama-sama cerita ke ibu. Kamu cerita ke mama ya? Aku cerita ke ibuku. Kenapa aku bilang waktu itu masalah nikah? Karena ibuku punya beberapa persyaratan lah untuk calon istri. Salah satunya kalau bisa jangan dari dunia entertainment. Lah kok gue nyakutin sama orang entertainment lagi gitu. Cuman ya aku coba ajuin aja, Bu, ini ada orang kayak gini. Terus responnya agak beda. Responnya,
Itu yang fotonya ada di depan Mall Ambassador kan. Jadi dia waktu itu lagi jadi BA-nya. Lagi motion gitu. Kok tumben? Biasanya responnya nggak kayak gitu. Jadi aku dulu tuh pengen pakai hijab Kak. Cuman mama aku bilang, nah kamu belum nikah nanti nggak dapet jodoh. Terus pada waktu itu kan circle yang pakai hijab tuh emang masih sedikit banget. Kak. 2015 ya. Nah jadi pada waktu itu, nah dan kebetulan dan aku sih sebenarnya random, cuman memang aku tuh dulu karena selalu karena ini hubungan dengan lawan jenis ya, maksudnya jodoh. Aku ketemu sama Ridwan ngobrol terus dia bilang aku pengen pakai jilbab deh sebenarnya gitu. Tapi kayak nyokap tuh takut kayak gue nanti tuh nggak dapet jodoh kayak gue malah kalau nyari jodoh pengennya yang udah pakai jilbab jadi udah jadi gue nggak ribet. Itu bukan kode ya, tapi emang benar. Emang benar. Gitu. Iya, memang kita tuh teman Kak. Maksudnya pada waktu itu aku ngerasanya kayak kita deep talk tapi ya udah kayak gue nggak kenal lo, nggak tahu gimana, tapi udah kita ngobrol aja kayak bener purely pendapat gitu. Dan aku berpikir kalau ada satu cowok yang bisa berpikir kayak Ridwan, kayaknya gue go ahead aja deh gitu. Tapi di situ aku memang ngerasa didukung gitu loh Kak, bahwa keputusan aku pengen berhijab nih ternyata ada point of view lain kok, nggak semua orang seperti mamaku gitu pada waktu itu gitu. Jadi ya di situ sih sebenarnya aku ada nyaman karena itu pada waktu itu aku memang lagi cringe, lagi galau lah untuk kayak emang lagi ada fase itu gitu loh. Jadi Ridwan tuh bisa diajak ngomong yang kayak gitu. Terus kebetulan dia bilang dia baru pulang umroh. Nah, berarti kalian tuh sebenarnya pendalaman tentang agama tuh sebenarnya sebelum nikah. Iya, sebelum nikah. Makanya aku selalu berpesan sama teman-teman yang sekarang lagi jomblo tuh, lo pantesin diri lo deh. Karena begitu kan aku juga dulunya bukan yang sholat yang habis itu ngaji gitu ya kan, yang seperti Ridwan lihat. Tapi pada waktu itu memang aku berusaha untuk memperbaiki diri aku, dan ternyata emang Allah kasih yang sepadan yang notice hal itu. Mungkin kalau yang dia masih yang nggak suka begitu, yang pasti ngeliat juga itu nggak akan ngerasa bahwa itu gitu. Itu nggak jadi value gitu. Iya benar. Jadi aku tuh percaya banget sih bahwa pada saat kita tuh memperbaiki diri kita, emang Allah tuh akan kasih yang sekufu gitu, yang sefrekuensi, yang sepaham juga gitu. Nah, Ridwan tuh emang pas pulang baru pulang dari umroh kayak gitu loh. Jadi dia juga tapi belum bener-bener amat juga. Iya, maksudnya kita mau benahi sih, tapi maksudnya tapi intinya berproses pengen jadi lebih baik lah gitu loh. Terus kiblatnya udah pengen nyenengin ibu gitu. Menurut aku satu titik yang oke gitu. Maksud aku at least aku tuh dulu beneran nggak ngeliat Ridwan kayak ini enggak, cuman minimal gue punya teman yang bener gitu, yang secara pemikiran itu gue setuju. Kayak hidup tuh nggak harus neko-neko kayak nah dulu tuh Ridwan pada saat temenan, maksudnya emang bener-bener kita juga belum ada gimana-gimana, maksudnya kayak emang sering hangout aja gitu, kayak main gitu. Papaku tuh juga ngasih sinyal-sinyal suka sama Ridwan karena Ridwan tuh ngejaga unggah-ungguhnya dia sebagai orang Solo, orang Jawa gitu, yang kayak ke rumah tuh tampak muka, pulang tampak punggung, cium tangan, terus kayak nawarin pamit apa gitu-gitu ya. Yang menurut papaku tuh kayak di ibu kota gitu, di Jakarta zaman sekarang tuh yang kayak terus anak petantang-petenteng tuh udah pandangan sehari-hari banget gitu. Sedangkan di Jakarta masih ada yang masih kearifan lokal kayak gitu, kayak papaku di Malang, kayak di Jawa gitu, kayak masih kayak gitu loh. Nah itu tuh nilai plus. Makanya dulu aku tuh kayak milih teman sama Ridwan karena ya di pas posisi aku lagi galau gini, aku nggak mau, aku berhati-hati dalam mencari temen lah waktu itu tuh mikirnya. Berarti kalian tuh berapa lama sih dari ketemu itu? Ketemu bulan apa? Sampai nikah. Sampai akhirnya nikah. Sampai nikah 2 tahun. Sampai nikah 2 tahun, tapi sebenarnya jadi kalau nggak salah tuh aku lupa kita tuh bulan apa ya yang Banyuwangi itu. Pokoknya akhirnya ditembak sama mama papa aku untuk kayak lu tuh sebenarnya temenan sama papa nggak. Pada saat kita aku syuting sama Kak Dewi Sandra, syuting film, terus promo ke TV-TV. Nah terus di TV biasa ada gimmick, ternyata surprise dia Ridwan. Karena waktu itu gimmicknya adalah siapa di antara kalian yang paling suka ditemenin di lokasi. Putri ditemenin, Ridwan suka datang, kayak lagi syuting tuh dia suka datang gitu. Terus itu tuh kalau nggak akhir tahun nih gitu, momen akhir tahun. Terus jadi resolusi, ditanyain lah resolusi masing-masing apa. Kebetulan ada Ridwan udah jadi bintang tamu juga kan. Aku bilangnya kayak ya gue dari umur segini pengen nikah kali ya, mudah-mudahan tahun depan ada kali jodohnya. Ridwan juga naiknya ke media Kak, diberitainnya Putri dan Ridwan akan menikah
tahun depan. Di tahun 2017. 15 akhir, sorry. 15 akhir. 2015 akhir. Jadi sebenarnya aku sama Ridwan tuh bener-bener masih our own path gitu, naik berita mau nikah, apa nih, akhirnya dibilangin, udah Ridwan nih kita ada tahun baru nih lengkap kakak-kakaknya Putri 7 orang sama pasangan-pasangannya nih ber-14 lah gitu. Kita tahun baruan pada ngumpul staycation. Iya biasa lah kalau lo ada temen, sini gabung yuk, kita lagi ada barbekyuan, gitu. Nah ada kebiasaan di keluarganya Putri, papa itu orang yang disiplin organisasinya baik, punya rencana dalam menjalani waktu tahun ke tahun. Jadi di budaya keluarganya Putri, awal tahun resolusi. Satu-satu anak ditanyain resolusi apa resolusi. Gue bukan anaknya ya. Tanyain. Kamu resolusinya apa? Ngarang bebas lah gua gitu kan. Bang. Terus endingnya, kamu sama Putri gimana? Gua nggak pinter ngomong Pak. Tapi karena udah ditembak duluan sama si bapak, ya udah Om. Nanti insya Allah segera Riton ajak bapak sama ibu ngomong sama Om sama tante. Gitu. Gue cuma ngomong gitu doang. Karena gue nggak bisa babi bu. Mukadimah tuh gimana, mau ngelamar tuh gimana. Terus berhubung almarhum bapak ngomong, kamu sama Putri mau gimana? Yaudah gue langsung ngomong gitu. Ntar aku ajak bapak sama ibu buat ngomong sama om sama tante. Jadi keluarga aku tuh karena keluarga besar dan yang udah nikah nggak tinggal di rumah. Jadi kita selalu suka bikin kumpul-kumpul tuh kalau ada momentum. Nah kebetulan papaku ulang tahunnya dulu Februari awal, aku Januari akhir. Terus papa mamaku juga ada anniversary di bulan-bulan itu juga di 9 Februari. Jadi digabungin. Gitu. Gabung terus kita sama lagi kayak bikin staycation nginep di puncak gitulah Kak. Itu gue lagi syuting yang running. Oh ya lagi tayang. Jadi ketemu pagi. Qadar Allah bungkus di hari itu. Kayak ini punya waktu dong. berkah gitu ya. Makanya gue gak ada lama bungkus. Tiba-tiba mendadak Ridwan kan aku tau dia lagi sibuk lagi syuting, dia nggak mungkin walaupun diajakin ya bas-bas join aja gitu. Gue langsung pulang jemput sama bapak gue bilang Pak Bu bla 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 bla. Ajak kan keluarga gue nggak gede-gede amat ya. Gue culik langsung gue belum tidur tuh dari Taman Bunga Badatika ke Pondok Kopi, jemput bapak ibu adik langsung ngebut ke puncak. Nyusulin doi. Ngomong, Om Tante waktu tahun baru kan ini bapak bilang ini Ritan serius sama Putri. Udah terus tidur. Kita staycation habis dia ngomong tidur. Jadi hari itu tuh Kak, karena di puncak itu kan susah makanan. Maksudnya jadi di cottage kita itu, di tempat kita staycation itu udah disiapin kayak prasmanan gitu Kak. Oh iya, karena jauh dari mana-mana kali ya. Jadi biar nggak makan, disediain lah di situ. Terus kita lagi mau bikin sesi foto, keluarga karena lagi komplit semuanya, kita bikin sesi foto pakai batik. Tiba-tiba Ridwan mendadak datang. Jadi tuh kayak udah dipersiapin sama Allah. Kita pakai seragam, makanan udah ada, Ridwan dadakan datang sama orang tuanya. Iya udah kayak acara. Tinggal kasih penghulu aja ya. Iya sebenarnya ya kan. Makanya aku juga mikir kayak itu 14. Iya. Jadi effortless Kak. Makanya aku bilang pada kalau misalnya ditanya sekarang, kenapa sih nikah sama Ridwan itu tuh semua terkondisikan gitu Kak? Karena ya jodoh ya. Jodoh ya. Emang kita nggak tahu ya kalau Allah yang ngasih ridho gitu ya. Iya. Ya, sedangkan di sebelumnya nih Kak, aku kalau mau bandingin dulu, aku tuh sempat juga serius sama kayak Ridwan, udah sempet lama gitu menjalin hubungan, terus sama selalu aja ada masalah setiap kita. Padahal kan pernikahan itu kan sesuatu yang apa ya, yang ibadah ya, yang sakral, yang harusnya kalau emang tulang hemek dimudahkan. Pas izin sama orang tuanya, orang tuaku nggak setuju. Giliran sama orang tuanya, tiba-tiba orang tua bermasalah. Kedua orang tua kita udah setuju, akunya berubah pikiran. Giliran akunya kayak udah mematah pikiran, dia berubah pikiran, sampai nggak jadi Kak. Jadi kalau emang Allah nggak berkehendak, mau kita willnya segede apapun, kita gitu tuh nggak akan jadi. Dan itu kan kayak kalau kita learning by doing ya, benar-benar kita bonyok dulu gitu loh. Makanya setelah aku sekarang ngaji gitu, ngerti ilmunya, menurut aku Islam itu tuh kayak apa ya, jurus ilmu bela diri gitu Kak, yang kita tuh tahu kapan harus nendang, kapan harus bertahan, kapan harus diam, kapan harus mengamati. Pokoknya itu jurus yang canggih banget menurut aku. Pada saat kita nggak ngerti, kita bonyok Kak, kita nggak ngerti itu kita bonyok. Nah pada saat proses dulu jodoh tuh menurut aku bonyok kita tuh udah, nah begitu kita mendekat ke Allah dan sebelum pakai cara Allah kayak gitu, smooth banget kayak.